Pernah kebayang nggak ada satu masa cuma 3 tahun tapi hampir mengubah nasib Asia Tenggara selamanya? Nah, kita akan bahas periode super panas antara tahun 1963 dan 1966 ini. Coba dengerin ini. Ganyang Malaysia, hancurkan Malaysia. Slogan yang, wah sangar banget ini ya. Slogan ini bergema di seluruh jalanan Indonesia dan inilah awal dari sebuah konflik pahit melawan sebuah negara yang baru aja lahir. Tapi pertanyaannya jadi aneh kan? Kenapa coba satu negara mau menghancurkan tetangga barunya? Apalagi tetangga yang akar budayanya sama persis. Nah, inilah misteri besar di balik apa yang kita kenal sebagai konfrontasi. Oke, mari kita bedah lebih dalam soal konfrontasi ini. Jadi ini tuh bukan perang yang resmi diumumkan ya. Ini lebih kayak konflik panas, tapi diem-diem antara dua negara yang seharusnya tuh bersaudara. Dan akarnya tuh ternyata benturan dua visi yang beda banget soal masa depan Asia Tenggara setelah era kolonialisme. Nah, di sini kita lihat perbedaannya jelas banget. Di satu sisi, ada Presiden Soekarno dari Indonesia. Beliau melihat Malaysia itu cuma proyek neokolonialisme, kayak negara boneka buatan Inggris buat nahan pengaruh Indonesia. Impian beliau itu Indonesia Raya, sebuah persatuan besar bangsa-bangsa serumpun. Terus, di sisi lain ada Perdana Menteri Malaysia, Tunku Abdul Rahman. Beliau justru melihat federasi ini sebagai cara terbaik buat mencapai keamanan dan kemakmuran ya, dengan dukungan Inggris. Dan tahu nggak, percikan api pertamanya itu bukan di Jakarta atau Kuala Lumpur, jauh dari situ. Tepatnya di kesultanan kecil yang kaya raya, Brunei. Jadi, bulan Desember 1962, meletuslah pemberontakan di sana. Para pemberontak ini menolak gabung sama Malaysia. Dan, nah, ini dia. Soekarno secara terbuka mendukung mereka. Wah, ini langsung bikin tensi makin tinggi. Tapi meskipun situasinya makin panas, ternyata masih ada satu upaya terakhir loh buat diplomasi. Sayangnya jalur diplomasi ini runtuh cepet banget. Jadi gini, Juni 1963 ada perjanjian Manila. Isinya janji kalau PBB bakal ngesurvei dulu pendapat rakyat di Sabah dan Sarawak. Kedengarannya bagus kan? Tapi bulan Agustus, sebelum survei PBB itu selesai, Federasi Malaysia tiba-tiba udah diproklamasikan aja. Buat Soekarno, ini jelas pengkhianatan. Nggak pakai lama, bulan September, beliau resmi meluncurkan kebijakan konfrontasi. Nah, dari sinilah kita masuk ke sifat unik dari konflik ini. Ini bukan perang biasa pakai tank dan pesawat tempur di mana-mana. Ini lebih kayak perang bayangan, mematikan, dan penuh kerahasiaan. Bayangin aja medannya, hutan-hutan lebat di Kalimantan, tempat pasukan khusus Indonesia menyusup buat serangan gerilya. Terus ada juga pasukan terjun payung yang diterjunin ke Semenanjung Malaya. Sementara itu, Malaysia dapat dukungan diam-diam dari Inggris, Australia, dan Selandia Baru. Konflik ini bahkan sampai ke ranah sipil loh, dengan adanya pengeboman McDonald House di Singapura. Itu benar-benar bawa teror ke tengah kota. Tapi, sementara di perbatasan situasinya panas, di dalam negeri Indonesia sendiri ada drama yang jauh lebih besar lagi. Di balik semua kebijakan luar negeri yang agresif itu, kondisi internal negara justru lagi morat-marit. Ya gimana enggak? Konfrontasi ini benar-benar nguras kas negara. Anggaran militer membengkak, yang bikin inflasi meroket gila-gilaan, dan ekonomi jadi macet. Ujung-ujungnya, rakyat biasa yang paling kena dampaknya. Secara politik, posisi Soekarno itu ibarat jalan di atas tali. Susah banget. Beliau harus bisa menyeimbangkan 3 kekuatan besar di dalam negeri. Ada militer, ada kaum nasionalis, dan ada Partai Komunis Indonesia atau PKI yang waktu itu kuat banget. Sampai akhirnya, tibalah malam penentuan itu, 30 September 1965. 6 jenderal Angkatan Darat diculik dan dibunuh. Tuduhannya langsung mengarah ke PKRI. Dibilang ini upaya kudeta. Di tengah kekacauan itu muncul Mayor Jenderal Soeharto yang langsung ambil alih kendali militer dan ya secara efektif merebut kekuasaan. Sejak saat itu, fokus negara langsung berubah total. Dari yang tadinya ngurusin konflik luar negeri, jadi fokus ke stabilitas dalam negeri. Pergantian kekuasaan di Jakarta ini secara nggak terduga mengubah segalanya. Ini yang membawa kedua negara dari jalur konflik ke arah kerjasama yang tadinya nggak pernah kebayang. Coba kita lihat dari sudut pandang pemimpin baru Indonesia, Soeharto. Buat beliau, ancaman terbesar negara itu bukan lagi Malaysia, bukan.
Ancaman terbesarnya adalah kehancuran ekonomi dan politik dari dalam negeri. Konfrontasi ini cuma buang-buang sumber daya. Jadi, keputusannya tegas, konfrontasi harus selesai. Titik. Dan inilah yang akhirnya melahirkan Perjanjian Bangkok di tahun 1966. Terus hasilnya apa? Nggak ada satu jengkal tanah pun yang pindah tangan. Nggak ada juga pemenang secara militer. Konflik ini berhenti bukan karena ada yang menang perang, tapi karena ada guncangan politik yang luar biasa besar di internal Indonesia. Dan disinilah bagian yang paling luar biasanya. Cuma setahun setelah konfrontasi berakhir, tepatnya 8 Agustus 1967, pihak-pihak yang tadinya musuhan ini, termasuk Indonesia dan Malaysia, malah duduk bareng dan membentuk ASEAN. Sebuah aliansi baru untuk perdamaian dan kerjasama regional yang lahir langsung dari abu sisa-sisa konfrontasi. Kisah ini akhirnya ninggalin kita dengan satu pertanyaan yang menarik banget buat direnungkan. Apa jangan-jangan persaingan yang sengit dan pahit itu kadang bisa jadi awal dari sebuah kerjasama yang justru langgeng?